Shalom, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali dalam Renungan Malam, channel YouTube Jemaat GKI Sampit. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, adapun bagian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama pada malam hari ini terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Yesaya, pasal yang ketiga ayat 16 sampai pasal 4 ayatnya yang ke-6. Saya tidak membaca secara keseluruhan tetapi mengambil satu ayat, yaitu pasal 4 ayat yang kedua yang berbunyi demikian. Pada waktu itu tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi permainan dan kemuliaan, dan hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang-orang Israel yang terluput. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nas kita pada malam hari ini masih berbicara tentang penghukuman Tuhan bagi umat kepunyaannya, yaitu Yerusalem dan Yehuda. Nah, kalau kita melihat dalam bagian nas ini secara khusus mulai ayat 16 ya, dari bagian nas yang terdapat dalam Almanak Nas GKE, di mana di sana berbicara tentang keadaan, situasi umat Allah, orang-orang Israel yang berada di Yerusalem dan Yehuda, di mana digambarkan di tengah-tengah kemerosotan rohani yang terjadi, di tengah-tengah kemerosotan moral, di tengah-tengah juga kemerosotan atau keadaan politik yang tidak menentu. Dan itu tidak hanya terjadi di dalam atau di kalangan masyarakat secara umum, tetapi juga terjadi di tengah kehidupan kaum perempuan atau wanita-wanita Yehuda. Di dalam nas kita, di sini digambarkan bahwa wanita Yehuda terpikat oleh segala hal yang berkaitan dengan penampilan lahiriah saja. Yang menarik yaitu dan bukan oleh kekudusan batin dan juga kasih kepada Allah. Nah, dan ini yang disoroti oleh Nabi Yesaya, karena mereka merupakan wanita yang mementingkan diri sendiri, yang mencari-cari daya tarik yang lahiriah itu tadi, dan hanya memikirkan kepentingan mereka sendiri. Dan itu mereka tunjukkan dengan cara mereka berpenampilan saat itu. Sangatlah tidak elok, sangatlah tidak baik yang mereka tunjukkan, padahal mereka adalah umat kepunyaan Tuhan. Dan itu berbanding terbalik dengan kondisi atau situasi saat itu, di mana banyak dan maraknya terjadi ketidakadilan, maraknya terjadi kondisi-kondisi masyarakat yang tidak berdaya dalam kemiskinan mereka, dalam ketertindasan mereka. Dan itu tidak hanya terjadi dalam kehidupan keserahan mereka, tetapi juga dalam kehidupan rohani masyarakat saat itu. Dan ini sangat tragis di tengah keluarga dan masyarakat mereka. Nah, Allah mengecam sekali tindakan perbuatan mereka ini. Dan dikatakan dalam nubuat Nabi Yesaya ini, Allah itu akan mempermalukan mereka dengan menjadikan mereka budak-budak tertindas dari para penjajah mereka. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini kita melihat apa yang dituntut oleh Allah dari umat kepunyaannya adalah Allah ingin umatnya memiliki kerendahan hati, kesopanan dan kekudusan, khususnya di kalangan kaum wanita pada saat itu. Bagaimana mereka menunjukkan diri mereka sebagai wanita-wanita Tuhan yang percaya, yang hidup dalam kesopanan
ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, namun demikian di tengah ancaman penghukuman yang tak terelakkan itu, Allah tetap berjanji. Allah tetap menjanjikan kepada umat Israel sebagaimana dalam nas bacaan kita tadi, di dalam pasal keempat ayat yang kedua, berbicara tentang tunas yang ditumbuhkan Tuhan. Nah, ketika berbicara tentang tunas yang ditumbuhkan Tuhan ini merupakan sebutan kepada Mesias, yaitu Kristus. Ia akan tampil sebagai tunas Daud. Nah, dalam hal ini mengacu kepada hukuman dan keselamatan, yaitu saat ketika Kristus itu memerintah atas sisa umatnya yang setia di Yerusalem, dan ia akan memelihara mereka, dikatakan, dengan perhatian dan kasih yang besar. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di balik setiap penghukuman yang Allah jatuhkan, yang Allah nyatakan bagi umat kepunyaannya, Allah yang adalah Allah yang kasih, Allah yang peduli, Allah yang tidak ingin umatnya binasa. Ia selalu menyediakan dalam hal ini kesempatan bagi umat untuk mendapatkan keselamatan dengan cara yang Allah senantiasa nyatakan bagi umat Tuhan, yaitu pertobatan. Jika umat itu mau berbalik, kembali berlaku setia, kembali bertobat dari dosa-dosa mereka, kembali hidup benar, seturut dan berkenan di hadapan Tuhan, maka mereka akan menerima keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Karena sebagaimana firman Tuhan katakan, bahwa ia sendirilah akan menjadi kepermaian dan kemuliaan, dan hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi umat Israel yang terluput. Artinya, bagi mereka yang terluput adalah mereka yang tetap setia, bagi mereka yang tetap hidup di dalam perkenanan Tuhan, bagi mereka yang tetap taat kepada Tuhan, maka mereka inilah yang akan menerima janji Tuhan itu. Dan dalam hal ini, Tuhan memberikan kesempatan yang indah bagi kita untuk bisa berbalik dari dosa-dosa kita, untuk segera bertobat dari segala kesalahan kita. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, apa yang menjadi perenungan bagi kita dari bagian firman Tuhan ini? Hari-hari ini kita melihat bahwa ada banyak manusia yang hidup dengan gaya-gaya hidup yang materialistis, hedon. Mereka hanya menunjukkan, mementingkan penampilan lahiriah bukan batin. Mereka hidup tidak berperi keadilan. Mereka hidup dalam ketidakpedulian. Mereka hidup dengan ketidakadilan. Nah, dalam hal ini, apa yang disampaikan dalam firman Tuhan ini juga menjadi pengajaran dan sekaligus peringatan bagi kita pada masa sekarang, bahwa Tuhan sungguh tidak berkenan akan hal itu. Karena kecenderungannya adalah manusia akan menjadi tidak peduli. Manusia menjadi orang yang hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, tidak lagi melihat kepentingan orang lain. Nah, kalau sudah demikian, apa yang terjadi? Maka kehidupan manusia itu tidaklah justru menjadi baik, tetapi kejahatan akan semakin merajalela. Nah, firman Tuhan pada saat ini akan terus memberikan pengajaran, terus mengingatkan kita, terutama kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita berlaku dan berperilaku sebagai anaknya. Secara khusus yang disoroti ini bagi kaum wanita yang dikatakan boleh menunjukkan perilaku, sikap, penampilan
yang sungguh elok dan benar di hadapan Tuhan. Bukan hanya mementingkan penampilan lahiriah, tetapi penampilan rohaniah, batin yang bersih, batin yang indah di hadapan Tuhan, dengan penuh ketaatan, dengan penuh ketulusan, dan beribadah kepada Tuhan. Itu yang Tuhan perkenankan. Sehingga pada saatnya bahwa dengan setiap perilaku itu, maka janji Tuhan itu berlaku dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi kepunyaan Tuhan. Kita akan menjadi umat kesayangan Tuhan. Di tengah keadaan sesulit apapun saat ini, kita percaya sebagaimana janji Tuhan bahwa akan menjadi kebanggaan, kehormatan, dan kita menjadi bagian yang akan terluput dari penghukuman dan kebinasaan itu, karena kita tetap berpegang pada janji dan kesetiaan pada Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini senantiasa menguatkan kita di hari-hari yang semakin tidak baik, di hari-hari yang saat ini semakin membuat kita mungkin jauh meninggalkan Tuhan dan tersesat. Kita boleh percaya bahwa dengan kesetiaan dan ketaatan kita, dengan kembali berpaling dan bertobat kepada Tuhan dari setiap kejahatan dosa kita, maka tangan Tuhan terbuka untuk menerima kita, dan janjinya boleh terjadi, janjinya boleh dinyatakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita dan firman-Nya tidak akan sia-sia. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus. Terima kasih atas firman-Mu. Biarlah pengajaran kami pada saat ini menjadi pengajaran yang sungguh berharga, yang menjadi pedoman pegangan bagi hidup kami di dalam menjalani dan mengiring Tuhan di tengah-tengah dunia yang saat ini bisa saja merampas kami menjauh dari Tuhan. Mari Tuhan, teruslah membimbing kami. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Shalom.